Baik, kakak-kakak semua, selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat siang. Ya, bagaimana untuk hari ini keadaan kakak-kakak semua? Apakah masih dalam sehat, bugar dan cerdas? Sehat. Wah, Luar biasa ya. Baik kakak-kakak semua, kita coba salam PJOK ya, salam PJOK. Kakak-kakak semua, salam PJOK. Sehat, cerdas. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan tatap maya yang ke 5 ya, pada saat ini kita akan membahas tentang masih dalam modul 1.1 ya, refleksi untuk perubahan paradigma diri dalam guru PJOK. Nah, tatap maya ketiga ini kuatkan pemahaman yang kedua kakak-kakak. Nah, di sini seperti biasa kesepakatannya seperti biasa kita akan melakukan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand, kemudian sebelum bertanya, gangguan teknis itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Nah, kemudian kalau kakak-kakak ada keperluan dan sebagainya, silakan tulis di kolom chatnya saja. Kita akan lanjut ke kakak-kakak, baik tujuan luas pada hari ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang masih tetap yang berpusat kepada peserta didik secara efektif, bermakna, kemudian menyenangkan dan refleksif. Nah ini masih tetap sama ya tujuan luasnya kakak-kakak, kita tetap masih pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana kita masih memfasilitasi dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan refleksif tadi. Kemudian capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan, capaian pembelajaran khusus modul ini kakak-kakak, sebentar Kak Erwin. Baik, saya ulangi. Capaian pembelajaran khusus modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan di guru PJOK, peserta diharapkan mampu, nah ini kakak-kakak, yang pertama memahami konsep. Nah, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang sudah ada. Nah, kakak-kakak di mana pada pertemuan yang sudah kita lakukan, kakak-kakak sudah menuliskan model-model refleksi, kemudian kegunaan refleksi itu seperti apa. Nah, model-modelnya ada berapa model, ada yang menggunakan 4F atau 4P, kemudian menggunakan topi dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh yang sudah kakak-kakak tulis dalam menulis refleksi dan berdasarkan model-model refleksi yang ada. Kemudian kakak-kakak, nah tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis. Nah, peserta nanti kita akan sama-sama menganalisis refleksi yang sudah dilakukan kakak-kakak di dalam LMS yang sudah dilakukan sebelumnya seperti apa. Mari kita sama-sama menganalisisnya kakak-kakak nanti. Kemudian di sini ada agenda ya, agenda kakak-kakak semua. Yang pertama di sini analisis tulisan refleksi, kemudian yang kedua berbagi hasil analisis. Nah, nanti kakak-kakak kita akan minta kakak untuk menganalisis hasil refleksi yang sudah kakak-kakak buat kemarin itu di Jamboard nanti atau di kolom chatnya, silakan kakak-kakak nanti. Tapi kita sepakati kita akan menggunakan di Jamboardnya. Kemudian nanti kakak-kakak akan diminta untuk berbagi nanti, silakan untuk sharing nanti ya, sharing di dalam kelas kita pada siang hari ini. Kemudian analisisnya, nah analisis tulisan refleksi kakak-kakak. Di analisis ini saya minta satu pendapat dulu dari kawan-kawan. Nah, di analisis refleksi, yang pertanyaan yang memang sudah sering kita lihat, nah mengapa kita melakukan refleksi, kemudian yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Nah,
Baik, saya minta salah satu dari kakak-kakak semua untuk berbagi pendapat mengapa kita melakukan refleksi. Saya minta dari Kak Anas, boleh Kak Anas untuk berbagi mengapa kita melakukan refleksi. Baik Kak, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Menurut pendapat saya, mengapa kita melakukan refleksi? Dengan melakukan refleksi, kita mereview ulang atau melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu kita bisa melihat di mana kekurangan dari pembelajaran yang kita lakukan dan di mana kelebihannya. Lalu dari review itu kita bisa melihat dari kekurangan yang ada, kita bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, jika ada kelebihannya yang sudah dicapai, itu bisa ditingkatkan kembali. Demikian Kak, makasih. Baik Kak Anas, terima kasih sudah memberikan pendapatnya tentang mengapa kita melakukan refleksi. Ya tadi sebagai penguatan saja dari hasil yang apa yang disampaikan Kak Anas, ya refleksi ini kan kita mereview kembali, kita melihat bagaimana setelah kita melakukan pembelajaran, nah kita akan melakukan atau mereview kembali apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah baik atau masih dalam kekurangan-kekurangan sehingga akan dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya demi untuk pembelajaran ke depan yang berpihak kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Anas. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Nah, kurang-kurang lebih ya di sini kakak-kakak, saya minta pendapatnya Kak Muhammad Taufik. Boleh Kak, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ya, baik Kak Kak. Muhammad Taufik, ya. Ya, mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan refleksi, karena kita ingin tahu sebagaimana pencapaian peserta didik kita Kak, sampai di mana dan kurangnya apa dan apa saja yang harus dibutuhkan oleh peserta didik. Mungkin ya kurang lebihnya pengertian dari itu refleksi sendiri Kak. Mungkin saja Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, berarti ya mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi karena refleksi itu bagian dari tidak terpisahkan dari kita sehingga kita bisa mengevaluasi diri Kak ya, mengevaluasi diri di mana tingkat kekurangannya, di mana tingkat kelebihan kita sehingga apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah berpihak kepada peserta didik atau sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut. Terima kasih. Nah, di sini kakak-kakak ada pertanyaan ini ya, kita gunakan pertanyaan berikut ini untuk kita kakak-kakak nanti menganalisis atau melakukan analisis. Yang pertama di sini ada pertanyaannya Kak, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang ditulis kakak-kakak semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menuliskan refleksi. Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kakak-kakak saya akan bagikan linknya ya kakak-kakak. Saya akan bagikan linknya. Silakan kakak-kakak untuk menulis di Jamboard ya. Di situ ada di slide Jamboardnya itu ada 6 pertanyaan kakak-kakak. Ada 6 pertanyaan, silakan untuk menjawab dari setiap pertanyaan yang sudah ada.
Silakan kakak-kakak untuk berbagi pengalamannya tadi berdasarkan pertanyaan yang sudah ada di Jamboardnya kakak-kakak. Kakak-kakak bisa mengeditnya ya. Kayak Kak Adi Angga Prasetyo. Kak Heri ini menggunakan apa yang menulis refleksi? Coba gunakan ini Kak yang ada kotak seperti buku Kak. Nih, yang sticky note-nya ini Kak. Ini sticky note-nya. Ini kakak menggunakan kotak yang ada huruf T-nya. Kalau kakak-kakak sudah menulis di slide yang pertama, silakan melaju ke slide yang ke berikutnya. Nah, di sini pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi? Ada berapa slide ya? Kemudian ada 6 slide. Nah, boleh kakak-kakak yang udah pertanyaan nomor 1, silakan bergeser ke pertanyaan di nomor 2 di slide yang kedua. Masih ada yang belum tergabung, kakak-kakak, dengan menulis di kolom ini, di Jamboardnya. KM topik menulisnya berdasarkan modul-modul yang sudah saya lihat. Pelajari konsep ini setelah pembelajaran. Yang melakukan refleksi setelah mempelajari modul dengan menggunakan 4E.
Baik, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya melakukan refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Di sini ada ke Yunus Jimmy Pernamus. Perasaan saya senang, dipikirkan bisa menerapkan. Rasanya senang, yang dipikirkan bagaimana bisa menerapkan secara maksimal. Kemudian ada hari perasaan saya kadang kecewa, kadang bahagia. Kalau kecewa berarti saya kurang memahami materi yang saya pelajari, begitu juga sebaliknya. Hari Mama Saifi, saya merasa termotivasi pada kegiatan merefleksi harus diterbiasakan di diri ini. Dari itu semakin sering kita buat refleksi maka semakin baik. Ya. Perasaan saya cukup bersemangat karena menemukan hal baru dan mengunci dalam pikiran saya apa yang harus saya tuliskan terus berkaitan dengan modul. Pertanyaan pertama itu sudah banyak ya. Kedua sudah banyak juga. Nanti kita akan sama-sama berbagi ya kakak-kakak semua. Kemudian yang keempat ini masih hanya beberapa orang. Silakan kakak-kakak masih ditunggu untuk bisa berbagi, untuk menulis bagaimana yang pertanyaan keempat ini bagaimana
saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulis refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Maaf Kak Hermawan, saya mute ya. Pertanyaan yang ke-6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Baik, gimana kakak-kakak, sudah selesai? Halo kakak-kakak, sudah selesai semua dalam menulisnya? Sudah Kak. Sudah ya, baik, kita langsung saja ke berbagi ya kakak-kakak semua, ke berbagi dari refleksi yang sudah kakak-kakak tulis. Silakan kakak-kakak untuk berbagi untuk di pertanyaan yang pertama ini. Bagaimana pertanyaannya, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Nah, kakak-kakak di sini coba saya minta untuk salah satu kakak yang untuk berbagi, Kak Putri, ada enggak Kak Putri? Kak Monika Putri ada? Ada Kak. Ya, boleh Kak untuk berbagi dari apa yang sudah kakak tuliskan tadi Kak, untuk dalam analisis tulisan refleksi Kak. Ya, nomor 1 ya. Ya, yang nomor 1 kakak. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Di sini saya
menulis di Jamboard itu dengan model 4F dan model topi berpikir. Yang saya tulis biasanya berkaitan dengan peristiwa yang saya alami, perasaan, tantangan, pelajaran, dan tindak lanjut atau penerapannya untuk pribadi saya sendiri. Kemudian kapan itu biasanya saya di malam hari, Kak, semua kerjaan dan anak saya tidur, di situ saya mulai mengerjakan tugas refleksi. Itu aja sih, Kak. Baik, Kak Monika Putri, terima kasih ya. Jadi dalam yang Kakak sampaikan, yang Kakak tulis ya, dengan model 4F ya Kak ya, dengan merutopi berpikir yang Kakak tulis tadi melibatkan peristiwanya, kemudian melibatkan perasaan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga dapat dilakukan dengan tindak lanjut dalam penerapan pembelajaran Kakak. Baik Kak, terima kasih. Saya minta salah satu lagi untuk berbagi, Kak Sandi, ada ya Kak Sandi ya? Ada Kak. Ya, boleh Kak untuk berbagi dari tulisan yang sudah Kakak tulis Kak, dari analisis tulisan refleksi. Siap Kak, izin kakak-kakak semua ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 3. Di sini saya menulis tadi, saya menulis refleksi itu berdasarkan pembelajaran dari awal kegiatan ini. Setelah membaca-baca, ternyata banyak sekali perbedaan ataupun hal yang berbeda dengan yang saya terapkan selama ini di sekolah, terutama saya juga mengajar SD. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran 5 kali pertemuan tatap maya ini, saya mendapatkan beberapa gambaran atau pembelajaran yang baru lah, hal yang baru. Ternyata oh begini, dari apa yang berbeda dengan apa yang kadang-kadang saya lakukan di sekolah. Kemudian menulis ini saya jujur saja kadang-kadang di waktu senggang saja Pak. Kak. Kemudian apa saja yang saya tulis jelas, yang saya tulis tadi yang jelas segala pembelajaran yang telah saya alami, terus untuk bagaimana cara memperbaikinya di kemudian hari lagi Kak. Itu mungkin itu saja Kak. Baik Kak Sandi, terima kasih sudah berbagi dari tulisan refleksinya dan analisisnya ya. Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah Kakak pelajari ya, saya menulisnya di waktu luang. Nah, Kakak berarti menulisnya di waktu luang dengan menuliskan segala kekurangan. Nah, kekurangan dari apa yang telah kita lakukan tadi Kak ya, apa yang telah Kakak lakukan di sekolahnya atau dalam pembelajarannya sehingga dilakukan dalam perbaikan-perbaikan. Baik Kak, terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan yang kedua Kakak. Di pertanyaan kedua, di sini saya melihat Kak Heri, ada Kak Heri? Ada Kak. Ya Kak Heri, boleh berbagi Kak, karena di sini sangat menarik nih Kak, perasaan kadang kecewa, kadang bahagia Kak. Silakan Kak untuk berbagi Kak Heri. Yang namanya refleksi itu kalau kita kecewa itu berarti kita melihat pembelajaran atau yang kegiatan yang kita laksanakan itu tidak berhasil, tujuannya tidak tercapai, pasti kita akan merasa sedih, kecewa. Kalau kita bahagia ya, oh berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Saja seperti itu saja sih Kak. Jadi nggak terlalu gimana. Semua orang kalau tujuannya tercapai kan akan merasa bahagia. Tapi kalau tujuannya tidak tercapai, tidak bahagia. Mungkin itu Kak. Mau Baik, kalau mau koreksi. Ya, baik Kak. Jadi kalau selama ini dalam melakukan refleksi dengan perasaan Kakak, dengan melakukan dengan siswa, lebih banyak kemana ya Kak? Lebih banyak kecewanya atau lebih banyak ini bahagianya? Alhamdulillah, kalau dikatakan 70% bahagia, 30% kecewa. Iya, berarti sudah memenuhi dari bagaimana ini Kak ya, menulis refleksi yang sebenarnya kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Heri sudah berbagi. Kak Heri sudah berbagi. Sekarang kita lanjutkan Kak Hermawan. Kak Hermawan, boleh Kak Hermawan untuk berbagi? Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya Kak, tadi saya terlempar
karena tempat saya ini lampu mati. Siap Kak, siap. Ada apa Kak? Yang nomor 2 Kak ya. Iya, nomor 2 Kak. Ya, jadi dengan proses refleksi ini banyak hal yang saya dapatkan, terutama kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dengan refleksi akhirnya ada muncul ide-ide baru Kak. Jadi saya bisa memperbaiki kekurangan. Jadi dengan refleksi ini akhirnya timbul ide-ide baru bagaimana untuk kedepannya untuk saya lebih baik lagi. Jadi selama ini kalau menulis refleksi itu campur aduk juga perasaannya Kak. Kadang merasa kita nih merasa belum sukses menjadi guru PJOK, apa sih yang membuat anak tidak semangat dalam proses pembelajaran, sehingga kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk memperbaiki diri Kak. Mungkin itu Kak. Baik Kak Hermawan, terima kasih sudah berbagi ya. Banyak pembelajaran yang didapatkan Kak ya. Sehingga dari kekurangan-kurang itu bisa dilakukan oleh perbaikan-perbaikan ke depannya. Berarti kan kita memang penting untuk merefleksi. Nah, apalagi di pertanyaan kedua ini bagaimana perasaan kita selama ini menulis refleksi. Nah, mungkin ada, kalau kita tersadarkan, mungkin ada guru-guru yang memang tidak pernah melakukan refleksi, mungkin kita yang saat ini sudah mulai menuliskan refleksi, tetapi memang panduan-panduannya atau arahannya atau arah kemana itu yang memang belum kita temui, sehingga untuk hari ini kita memang bisa bersama-sama berdiskusi dalam bagaimana menganalisis tulisan refleksi yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Kak Hermawan. Kita akan berlanjut ke Kak ini udah Kak Hendro. Boleh Kak Hendro? Iya Kak, siap. Silakan Kak untuk berbagi Kak Hendro. Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Perasaan saya selama menulis refleksi, terus apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Terus Kak, jadi menulis refleksi ini seringkali bisa menjadi pengalaman yang penuh dengan berbagai perasaan Kak. Jadi di satu sisi ada rasa introspeksi dan kesadaran diri yang mendalam. Jadi memungkinkan kita untuk merenungkan apa yang kita pelajari Kak. Terus ada kalanya juga menulis refleksi ini bisa menjadi tugas yang menantang bagi saya Kak. Dan salah satu juga tugas yang membingungkan. Jadi setiap kita harus menulis refleksi, mungkin muncul perasaan seperti cemas, ragu-ragu, terus bagaimana saya harus memulai, apakah refleksi saya cukup mendalam. Jadi ini perasaan yang wajar bagi saya Kak. Jadi saya pribadi dengan seiring jalannya waktu dalam pembelajaran PKG PJOK ini mungkin akan banyak latihan Kak dalam proses ini, dan bisa menjadi lebih alami, dan saat menuliskan refleksi itu kita bisa munculkan juga rasa lega dan kepuasan Kak. Terima kasih. Baik Kak Hendro, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Ya memang ketika menulis refleksi memang kita selalu melibatkan perasaan ya ketika dalam menerapkan pembelajaran, apalagi kita berhadapan dengan siswa. Nah, sehingga refleksi yang kita lakukan itu atau pembelajaran sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak. Dan tadi apa yang disampaikan Kak Heri ya, kalau kecewa berarti kadang kecewa, kadang bahagia ya. Tapi mudah-mudahan refleksi yang kita lakukan ini dan pembelajaran sudah dilakukan itu 70% tadi apa yang disampaikan Kak Heri itu berhasil. Baik, kita akan lanjut di pertanyaan ketiga kakak-kakak. Di pertanyaan ketiga, di sini apa hal saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, apa hal yang masih menjadi tantangan. Nah, kalau masalah tantangan, saya minta Kak Monica Putri tadi udah ya? Kak Monica Putri udah. Sekarang Kak Yulius Jimmy, boleh Kak Yulius Jimmy untuk berbagi Kak di pertanyaan yang ketiga Kak. Halo, Kak Yulius Jimmy. Halo, selamat siang, Kak. Ya, boleh Kak untuk berbagi Kak di pertanyaan yang ketiga Kak. Nah, berbagi dari apa yang Kakak tulis tadi Kak. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya.
menurut pendapat saya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Menurut pendapat saya yang sudah menjadi lebih baik itu adalah segala sesuatu yang didapatkan, kemudian dipraktikkan saat pembelajaran ataupun juga bisa berbagi dengan rekan-rekan kerja yang lainnya, sehingga yang bisa saya dapatkan juga bisa rekan-rekan lainnya juga mendapatkan referensi juga lah dalam pembelajaran apa yang sudah saya dapatkan. Kemudian tantangannya itu terkadang tantangannya itu waktu, Kak. Karena jika ingin berbagi praktik baik, artinya saya harus mengumpulkan rekan-rekan kerja yang dimana mungkin kalau kami berada di sekolah swasta ini untuk waktu itu jika memang dalam keadaan yang mendesak itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Jadi perlu perencanaan dan lain sebagainya, sehingga jika praktik baik itu memang akan disampaikan, itu juga perlu adanya di penjadwalan seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik Kak Yulizimi, terima kasih Kak sudah berbagi ya dari pengalaman yang sudah ada ya. Memang setiap kita dalam melakukan dan memperbaikan refleksi itu pasti ada tantangannya ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita sudah bisa menganalisis tulisan refleksi ini membantu kita semua sebagai guru PJOK dalam mensukseskan atau dalam melancarkan refleksi atau kegiatan atau tindak lanjut yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran PJOK. Baik Kakak, terima kasih Kak Yulizimi. Kita kembali ke di sini Kak Hasan Basri. Boleh Kak Hasan Basri untuk berbagi? Ada Kak Hasan Basri untuk berbagi dari apa yang sudah ditulis Kakak tadi di pertanyaan yang ketiga, Kakak. Oke, siap Kak. Di pertanyaan ketiga kan hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, apa yang masih menjadi tulisan saya kok hilang tiba-tiba ya. Ada Kak, ya Kakak. Tulisan saya tiba-tiba hilang. Kemana dia? Nah ini Kak, yang sudah saya tunjukkan Kak di slide yang ketiga nih Kak. Ya. Oh ya, yang menjadi lebih baik adalah saya bisa mengevaluasi diri dan menjadi pembelajaran lebih berarti. Tantangannya ya itu dari diri saya sendiri, baik dalam melakukan refleksi serta tindak lanjut framework refleksi, dan terakhir pada strategi atau model refleksi itu sendiri. Nah, bagaimana kedepannya langkah-langkah tersebut bisa saya lakukan dengan baik dan sesuai dengan tatanan apa yang ada. Dan dengan mengikuti program ini mudah-mudahan semua bisa menjadi lebih baik ke depannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Basri telah berbagi ya, telah apa yang disampaikan tadi. Semoga bisa menginspirasi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Memang bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan dalam kita melakukan refleksi itu. Baik Kak, terima kasih. Kita akan lanjut di slide yang berikutnya, slide yang keempat. Slide yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri. Oke, saya minta Kak Muhammad Sauki boleh untuk berbagi Kak. Kak Muhammad Sauki. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini. Nah, saya dalam menggunakan rubriknya belum sepenuhnya Kak. Dalam menulis refleksi ini kita menggunakan rubrik yang ada. Namun kita mencoba
berangsur-angsur atau bertahap dalam menulis refleksi sesuai dengan rubrik yang ada. Nah, karena itu akan lebih baik dalam kita menulis refleksi tersebut, Pak. Itu. Kemudian apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jika dinilai dengan rubrik tulisan mungkin ya 50% lah, Kak. Seperti itu. Baik, Kak Muhammad Sauki, terima kasih sudah berbagi ya. Memang dari rubrik-rubrik yang ada tidak masih belum sepenuhnya Kak ya, tapi ada sebagian yang memang sudah dilakukan sesuai dengan rubrik. Kemudian tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, ya Kakak tadi menyebutkan sekitar 50% atau 50 nilainya. Baik Kak, terima kasih sudah berbagi. Kita akan meminta pendapat dari Kak Herwit Putri Purwati ya, Kak Herwit Purwati. Boleh Kak Herwit untuk berbagi Kak? Halo, ada Kak Herwit? Kak Herwit, halo, ada? Oh, ada ya, atau terpental sinyal nih? Hilang muncul suaranya kayaknya itu. Iya, kita lanjut ke Kak Andi. Boleh Kak Andi untuk berbagi Kak Andi? Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk rubrik refleksi, rubrik penulisan refleksi itu sangat jarang sekali saya gunakan Kak, karena sebenarnya itu kendala pada saat penulisan refleksi aja kita sudah berpikir keras kadang untuk menuliskan apa yang harus kita refleksikan. Kan ada banyak metode refleksi itu. Ada model 4F, 4P, dan lain-lain. Jadi untuk menulis refleksi aja sebenarnya kita butuh effort yang lebih, apalagi kemudian kita harus menelaah hasil refleksi kita ke dalam rubrik refleksi. Jadi itu butuh waktu yang panjang, sedangkan kadang tugas yang kita lakukan sebagai guru aja itu banyak sekali. Jadi pernah saya lakukan tapi sangat jarang sekali Kak. Saya pikir itu aja Kak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak. Sudah berbagi Kak ya. Memang pernah dilakukan, cuman agak jarang Kak ya. Jarang dilakukan ya. Semoga bisa dilakukan lagi apa yang sudah dibagikan oleh Kak Heri tadi ya. Memang ribet karena memang banyak menggunakan ada model-model tadi, model 4E, ada 4B dan sebagainya, model topi, dan apalagi semua mengkaitkan dengan perasaan peristiwa yang sudah berjalan dengan apa yang dilakukan di sekolah kakak-kakak semua. Tapi kita mencoba untuk perlahan-lahan Kakak. Terima kasih Kak Andi. Kita akan mencoba meminta pendapat dari Kak Rudi Iswanto. Halo Kak Rudi. Ya Kak, masih pertanyaan yang nomor 4 ya? Ya, nomor 4. Bentar ya, kami lihat dulu punya saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk Kak Plinus. Jadi untuk bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi, apa yang disampaikan Pak Andi itu memang betul. Yang sejatinya untuk bagaimana kita berefleksi itu kan tidaknya kan kita merubah pola pikir kita sebenarnya untuk belajar yang lebih bagus lagi. Jadi karena adanya model-model refleksi itu adalah membantu ya, mungkin Kak Plinus dan teman-teman yang lain, membantu untuk kita bisa bagaimana merefleksi sesuai dengan keadaan, terus sehingga dari refleksi itu buat bagian dari evaluasi. Jadi kalau memang tantangannya yang dihadapi tadi balik lagi ke situ, memang kita dari kita sendiri, karena waktu yang terkadang terbentur, terutama kalau ke anak-anak, oke lah kalau untuk kita sendiri ya karena tugas yang banyak, terutama yang guru sekarang ini kan ya kehabisan waktu, yang sering tuh kehabisan waktu. Nah itu aja nih Kak Plinus untuk kesempatannya.
Terima kasih Kak Rudi sudah berbagi dari apa yang disampaikan, dari apa yang sudah ditulis ya. Ya memang refleksi itu mengubah pola pemikiran atau mengubah mindset kita, bagaimana kita melakukan merefleksi sehingga dengan panduan-panduan yang ada sebagai pedoman ya, sehingga bisa menyelaraskan apa yang selama ini kita tulis dengan panduan-panduan ada, apakah ada kemungkinan sama atau memang masih kekeliru dalam menulis refleksi. Baik, terima kasih Kak Rudi sudah berbagi. Kita kembali ke Kak Mustaqim. Boleh Kak Mustaqim untuk berbagi di pertanyaan masih nomor 4 Kak. Satu dua, ini ada ya. Halo Kak, jelas nggak suara saya? Agak kurang besar Kak suaranya Kak. Tapi masih bisa didengar Kak, silakan lanjut aja Kak. Ini udah jelas atau belum? Jelas ya, Kak. Sudah. Ya. Oke, yang nomor 4 mungkin tanggapan dari saya, refleksi selama ini seperti apa tulisan refleksi jika dibaca mandiri menggunakan rubrik yang ada. Ini mungkin saya berbagi sedikit ya kakak semuanya. Mungkin untuk refleksi diri kita, terkadang kita ini kalau menilai diri kita sendiri memang agak sulit. Kita kadang istilahnya kalau menilai refleksi untuk pembelajaran dengan siswa itu mudah mengevaluasi atau merefleksikan apa yang kurang dalam penyampaian kita. Terkadang kita lupa nih, kita karena merasa udah terlalu pede, udah baik, udah bagus ya. Terkadang kita melupakan sisi kekurangannya. Jadi kadang efeknya itu biasa kita tidak kurang atau kurang reflektif dengan kekurangan dari apa yang diterima oleh peserta didik kita. Itu di situ. Memang untuk refleksi diri lebih baiknya memang kita minta evaluasi memang dari rekan sejawat ataupun rekan yang bisalah kita percaya untuk memberi penilaian dari apa yang telah kita lakukan dalam suatu proses pembelajaran. Mungkin itu aja masukan dari saya Kak Linus dan rekan-rekan, terima kasih. Baik Kak Mustaqim, terima kasih sudah berbagi Kak ya, apa yang disampaikan tadi dapat saya tangkap ya, meminta dari rekan-rekan sejawat untuk mengevaluasi atau menilai dari refleksi yang sudah dibagikan Kak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Kita minta pendapat dari Kak Aditya. Kak Aditya boleh untuk berpendapat Kak? Baik Kak, dengar suara saya Kak? Dengar Kak, siap. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Menurut saya, lebih baik itu lebih fokus dalam pokok permasalahannya yang ada, sehingga saya dapat merefleksikan dengan baik. Jika dilakukan dengan konsisten, maka akan menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Keterampilan yang dibutuhkan biasanya itu adalah menganalisis suatu masalah, Kak. Misalkan ada kejadian apa, kekurangannya di mana, terus kelebihannya apa. Jadi kita lebih lagi mempertajam tentang keterampilan tersebut sehingga dapat membuat kita menuliskan refleksinya lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak Kak dari saya. Terima kasih. Baik Kak Aditya, terima kasih sudah berbagi dari pengalaman dan sudah menuliskan refleksinya, ya, pengalaman berdasarkan apa yang sudah dirasakan di sekolah, apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Kak. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 ya, baik Kak Erwi, terima kasih walaupun dalam gangguan sinyal sudah menuliskan refleksinya di kolom chat ya. Yang nomor 6, silakan Kak Yuni Firmansah untuk berbagi dari apa yang sudah Kakak sampaikan di Jamboardnya Kak. Iya Kak. Ya, silakan Kak untuk berbagi Kak.
berfokus pada bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik adalah saya membahas tentang pokok permasalahan pembelajaran agar penilaian berdasarkan pengamatan atau untuk hal yang lebih baik lagi. Misalnya Kak, pembelajaran penilaian berdasarkan, misalnya tentang penilaian siswa Kak. Yang ini Kak, pertanyaan nomor 6 Kak, di setting nomor 6. 6 ya? 6 Kak, 6. Soalnya sinyal saya agak kurang Kak. Kadang iya. bagus, kadang enggak nih Kak. Ya boleh Kak, boleh. Saya bacakan aja Kak, apa yang bisa Kakak lakukan untuk memastikan bahwa Kakak menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu Kakak? Nah. Yang bisa saya lakukan adalah terus belajar dan saling berkolaborasi dengan rekan-rekan peserta PKG PJOK yang sering saya refleksi setelah kegiatan seperti teman Kak Sandi, Kak Mustaqim, dan Kak Swendro, Kak. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi Kak ini ya, Kak Yuni Firmansyah, terima kasih sudah berbagi dari apa yang telah disampaikan tadi ya, dari pertanyaan yang saya lakukan untuk memastikan bahwa yang menjadi guru PJOK yang reflektif ya, yang berpusat kepada murid dan lebih melibatkan semua siswa lebih aktif. Dan siapa yang bisa membantu saya ya, yang bisa membantu adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya. Baik, untuk terakhir Kak Kaspriyadi boleh untuk berbagi. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya menjawab dari pertanyaan nomor 6 ini terkait dengan bagaimana saya bisa memastikan diri sebagai guru PJOK yang reflektif. Mungkin saya akan memasukkan agenda refleksi ini ke dalam jadwal kegiatan saya, dan juga saya akan membuat jurnal refleksi Kak. Menurut saya karena itu penting, karena saya tipe orang yang pelupa jika tanpa jadwal dan tanpa melihat secara fisik. Jadi kalau memang di atas meja saya ada jurnal refleksi, itu kan sebagai pengingat ya buat saya. Nah, setelah itu siapa yang dapat membantu saya akan mencoba berkolaborasi terutama dengan rekan sesama PJOK, karena menurut saya penting untuk berkolaborasi dengan rekan PJOK, apalagi dalam hal reflektif ya Kak, refleksi ya Kak, karena di situ kita saling mengingatkan dan saling mencari keterhubungan dari setiap materi yang sudah disampaikan di setiap fasenya. Itu menurut saya Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Kaspriyadi ya, untuk memastikannya Kakak untuk membuat jurnal refleksi ya Kak ya, sehingga bisa membantu nanti kalau dalam melakukan refleksi setidaknya melihat jurnal. Nah, kalau secara ingatan mungkin lupa dan sebagainya, bisa jadi Kak, karena memang banyak pekerjaan ya Kak ya. Jadi Kakak memilih untuk membuat jurnal refleksinya sehingga bisa dilakukan, dan meminta teman rekan sejawat untuk dalam membantunya kakak-kakak semua. Baik, terima kasih kakak untuk kakak-kakak yang Kak Erwin mungkin ganggu sinyal tadi sudah ikut berpartisipasi ya dalam mendiskusikan dari analisis tulisan refleksi ini. Baik kakak, kita akan lanjutkan. Saya akan slide dulu kakak-kakak. Baik kakak semua sudah menuliskan tadi di sini, kemudian sudah
mari berbagi refleksi. Tadi kakak-kakak sudah menjawab semua dari apa yang jadi pertanyaan dan berbagi. Kemudian, nah ini ada sesi penutup kakak-kakak semua. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup kita sampaikan di sini saja kakak-kakak. Sudah waktunya karena memang 1 JP atau 45 menit, kita sudah melewati batas waktu kurang lebih 20 menit kakak-kakak semua. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Baik, terakhir untuk refleksinya kakak-kakak semua, untuk pemuatan kita hari ini boleh saya minta Kak Anas untuk berbagi Kak apa yang sudah didapatkan atau refleksi kita hari ini Kak. Baik, terima kasih Kak. Yang saya dapat hari ini dari apa yang sudah kakak-kakak bagikan, ada beberapa hal yang saya dapatkan dan ini bisa jadi motivasi buat saya dalam hal membuat refleksi. Kita benar-benar harus menganalisis apa yang sudah kita pelajari, lalu apa yang kita dapat dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Lalu bagaimana perasaan kita ketika mempelajari materi itu. Kemudian ketika kita mendapatkan ilmu baru, bagaimana perasaan kita. Dan itu bisa kita tuangkan dalam menulis refleksi. Demikian Kak, makasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu Kak Ana untuk Kak Anas ya, yang luar biasa luar biasa sekali sudah memberikan refleksi untuk pelajaran kita hari ini. Closing terakhir saya minta dari Kak Suhendro sebagai ketua kelas kita. Kak Suhendro. Ya, silakan Kak. Waduh, ditolong closing. Siap Kak. Jadi pada intinya pembelajaran kita hari ini adalah merefleksikan apa yang sudah direfleksikan dari modul ini ya Kak ya, sesuai dengan judul modulnya. Pada intinya menulis refleksi ini kita mengikuti pembelajaran dan langkah yang penting untuk kita memahami adalah mengevaluasi kemajuan serta pemahaman kita Kak. Itu aja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suhendro. Kita kasih jempol dulu untuk Kak Suhendro yang luar biasa sekali sebagai ketua kelas kita. Baik, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berbagi dari refleksi yang sudah dituliskan. Sudah untuk hari ini tadi kita sudah menganalisis dari apa yang sudah kakak-kakak tulis, kemudian kita membandingkan di dalam modul yang ada di LMS kakak-kakak, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam kita merefleksi itu bisa tercapai dan kita juga bisa membandingkan dari setiap pembelajaran yang sudah kita lakukan sehingga kita melakukan refleksi itu dan siapakah yang akan terlibat dalam melakukan refleksi itu sehingga pembelajaran yang dilakukan dalam PJOK berpusat kepada peserta didik. Jadi, terima kasih kakak-kakak semua. Mungkin sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu. Silakan on cam kameranya atau Kak Erwin masih bisa atau tidak on cam kameranya. Silakan kakak-kakak semua. Silakan Pak Ketua kita boleh untuk difotokan. Baik, izin ya. Kak. Gayanya gaya apa nih? Gaya terbaru. Gaya terbaru. Kak Rudi, gaya terbaru apa Kak Rudi? Gaya terbaru ini jangan sampai nunjuk jari nih, bahaya nih, mau pilkada nih. Iya. Jangan gini, enggak boleh ya. Atau literasi aja ya. Gini aja. Iya, gaya bebas aja, gaya bebas. Ayo Kak, silakan Kak. Ya, siap, jempol aja. Baik, izin 1, 2, 3. Oke. Oke Kak, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang atau selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya tatap maya yang berikutnya di hari Kamis Kak. Di hari Kamis ada 3 JP kita tentang isu-isu sosial dalam PJOK. Terima kasih kakak-kakak semua. Mohon maaf. Rekornya dimatikan dulu Kak. Iya, mohon izin. Rekornya dimatikan dulu. Pelinus mau tanya. Sebentar Kak, saya matikan recording. Izin tanya Kak Pelinus, boleh?